menikah 5 tahun belum punya anak, yang stres itu ibunya. Ada enggak? Ikut ngaji enggak? Gak usah ngaco. Itu juga jadi beban. Itu urusan Allah. Ngapain kau urusi? Ngapain kau pikir? Hidupmu jadi tambah berat. Orang tahu guyu, orang tahu senyum, juga brut. Kalau mikiri apa to yuk? Mikiri putu. 7 menit lah. 7 menit itu ya serasa kok sebentar, karena Allah memberikan ketenangan. Sholat kita udah. Ilmu yang kita pelajari di tempat kita ngaji dimanapun ya harus membuat hidup kita semakin tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La turati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala kulli niyatin sholihah li nailis sa'adah wassalamah wassihah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Bapak Ibu sehat nggih? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat, badannya sehat, ruhnya sehat, hatinya sehat, pikirannya sehat, perasaannya, dan mudah-mudahan juga sehat ekonominya. Amin ya rabbal alamin. Salah satu yang menandakan kita ini sehat agamanya
adalah bahwa Allah menjalankan kita mau mengkaji ilmu. Karena ilmu ini jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu adagium itu istilah keren gampang dipaham. Pernah nggak mendengar kata-kata al-adabu fauqal ilm? Adab itu di atasnya ilmu. Saya kurang setuju itu. Itu banyak di Instagram yang menulis adab itu di atasnya ilmu. Seolah-olah ingin mengatakan orang yang beradab itu lebih baik daripada orang yang berilmu. Walaupun itu kata-kata ulama, tapi harus difahami. Harus kita teliti dulu. Itu bukan hadis ya. Al-adabu fawqal ilm. Orang beradab itu pasti dia berilmu. Kalau dia nggak berilmu kan tidak mungkin beradab. Ya tidak. Dia bisa beradab itu karena dia punya ilmu tentang adab. Kan begitu. Tidak mungkin orang bisa beradab tanpa mengetahui ilmu adab, ilmu tata krama, ilmu akhlak. Jadi yang dimaksud dengan al-adabu fauqal ilmi itu gini. Orang beradab dengan ilmunya itu jauh lebih baik daripada orang berilmu yang tidak beradab. Itu memahaminya. Bukan al-adabu fauqal ilm, seolah-olah orang yang beradab asalkan beradab itu lebih baik daripada orang yang pintar ilmunya. Enggak begitu. Tidak mungkin orang bisa beradab tanpa ilmu. Karena segala hal itu, amal perbuatan kita harus didasari dengan ilmu. Dan ilmu itu bisa kita dapatkan bitta'allum, dengan ngaji, dengan belajar seperti ini. Anak-anak kita sekolahkan mencari ilmu. Kita sudah tidak sekolah ini, sudah kelas senior, maka sekolahnya ya lewat taklim, lewat ngaji kayak gini. Kenapa pentingnya ngaji bagi orang seperti kita? Sampai ngaji, belajar itu tidak dibatasi dengan usia. Kata Nabi, minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Karena ini satu hadis Nabi, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinah wal waqar. Belajarlah kalian tentang ilmu, terutama ilmu agama, wa ta'allamu lil ilmi as-sakinah. Dan belajarlah tentang ilmu untuk bisa hidup tenang. Jadi ilmu yang kita pelajari di tempat kita ngaji dimanapun ya harus membuat hidup kita semakin tenang. Itu ilmu yang bermanfaat. Semakin tenang. Kok bisa ilmu semakin tenang? Berarti ilmu itu harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin mendekatkan kita selalu ingat Allah. Karena ketenangan itu hanya bisa didapatkan dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Enggak ada selain itu. Enggak ada. Kalaupun panjenengan mau protes, Ustaz, saya itu tenangnya kalau sudah megang uang banyak. Ya, saya itu tenangnya kalau tanggal muda, Ustaz.
Kalau saya buka HP, terus saya lihat rekening itu saldonya gendut. Nah, itu saya tenang, Ustaz. Itu bukan tenang. Itu namanya senang. Beda Ustaz, beda. Senang itu bawaan nafsu. Sesuatu yang cocok dengan nafsu itu namanya senang. Boleh dalam kebaikan, boleh dalam keburukan. Senang itu. Senang jalan-jalan ke pantai, senang lihat orang pakai katok pendek, senang itu nafsu. Iya, itulah dorongan nafsu, senang. Tapi kalau tenang enggak. Tenang itu murni hanya dari Allah. Diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah dan hanya ada dalam kebaikan. Tidak ada dalam kemaksiatan, tidak ada. Senang itu tidak mungkin ada dalam kesusahan. Ya tidak, Bu. Tapi tenang ada dalam kesusahan. Siapa yang membuat tenang? Allah. Allah bisa membuat ketenangan dalam kesusahan. Nah, ini yang mahal, berarti tenang itu jauh lebih mahal daripada kesenangan. Senang itu hanya ada dalam gerakan nafsu, yang disukai oleh nafsu pasti dia senang. Boyo ape, boyo elek, nafsu itu bisa senang. Tapi kalau tenang tidak. Cuma kelebihannya tenang, dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun dia, kalau Allah memberikan ketenangan, tenang aja. Okay. Makanya ada laki-laki yang punya rokok, nggak punya rokok, tenang. Karena dia nggak ngerokok. Iya, saya itu nggak pernah ngerokok, tapi jenengan kalau ngecek mobil saya pasti rokoknya. Sekarang aja ada 3 bungkus itu. Kalau mau boleh diambil. Boleh Pak, monggo setelah ngaji Pak. Katanya punya rokok, boleh. Ya karena naib itu kan sering dikasih rokok, masa saya buang? Monggo kalau jenengan mau. Yang penting kan nggak malu. Ya kan mau, nggak malu kan? Nah, kalau yang enggak berarti kan malu. Apa-apa. Saya bingung kadang-kadang rokok mau dijual, sayanya yang malu itu. Pak Ustadz masa jual rokok? Kalau ke warung itu biasanya beli rokok bukan? Kan saya malu, ya sudah. Nanti kalau kira-kira ada yang butuh saya kasihkan. Ya sampai mana malah sampai rokok tadi. Nah ini kita sebenarnya bukan bahasan ini hanya membuka saja. Jadi supaya kita semangat cari ilmu itu. Saya ini ngaji ini tambah saya tenang apa enggak sih kan gitu. Karena yang membuat ketenangan itu ingat Allah. Mohon maaf ya, panjenengan kalau habis sholat ada nggak rasa atau lagi sholat ya, hati ini tenang. Padahal jenengan jane punya cicilan, punya hutang, tapi gaya sholat itu tenang gitu rasanya, tenang. Itulah yang dikasih oleh Allah. Karena apa? Sholat itu zikir, ya enggak? Aqimis sholat lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka kalau sholat kita membuat kita tenang, maka sholat kita sudah sukses. Apalagi kalau sholat kita membuat di luar sholat kita juga tenang. Wah, itu udah lebih sukses lagi. Maka perlu dipertanyakan kalau sholat kita membuat kita tidak tenang. Apalagi kalau bacaan imamnya suwi. Wah, ini surat apa meneh? Mesti suwe gimana ayat maca iki. Nek wis ora nganggo bismillah, berarti kan langsung dibaca tengahnya surat. Jadi kalau waladhdallin baca tengahnya surat itu enggak pakai bismillah. Bismillah itu kalau di awal surat. Kalau Fatihahnya kalau mazhab Syafi'iyah itu pakai bismillah, tapi kalau langsung di tengah surat, nek tekan akhir surat dawa banget iki. Orang betah. Tapi kalau orang ya senang dengan Al-Quran, senang ingat Allah, itu nanti hatinya tenang.
Kita pun mungkin ya. Makanya semakin panjang sholat kita, nih sholat subuh tadi nyampe 10 menit enggak ya? Enggak kayaknya. 7 menit lah. 7 menit itu ya serasa kok sebentar karena Allah memberikan ketenangan, sholat kita udah sukses. Tapi kalau 7 menit serasa 7 jam, itu berarti kita tidak diberikan ketenangan dalam sholat. Dalam semua ibadah, bukan hanya sholat saja. Kalau kita sodakoh, setelah sodakoh hatinya merasa tenang, tidak ada merasa kehilangan. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa sodakoh, bisa ngaji kayak gini, hatinya bisa tenang. Allah yang memberikan ketenangan itu. Dan maaf ya, harusnya di usia kita ini Pak, ya kan nggak ada anak muda ini, usia kita udah 40 ke atas. Harusnya yang harus kita cari di dunia ini nih, di waktu-waktu menghabiskan masa hidup kita. Saya katakan menghabiskan masa hidup kita, karena kita ini sudah separuh lebih perjalanan hidup. Titenane nopo, titenane kita melihat saudara-saudara kita yang sudah pulang. Itu usianya ya paling 60, ya 70. Lah kalau kita sudah 40 kan sudah separuh. Jangan-jangan malah separuh lebih. Nah, ya toh, ini potongannya sudah separuh lebih. Ini orang selosok kliwon ya setua. Udah separuh lebih lah, mau apa lagi? Selain kita itu mencari ketenangan kan gitu. Mau cari apa lagi? Saya yakin jenengan yang hadirin nggak bakal lah. Saya yakin. Ya wallah, ya wallah. Qadarullah bisa saja. Tapi analisis saya nggak mungkin lagi nih potongan yang hadir di sini mau diangkat jadi kepala BGN gitu, nggak mungkin. Paling ya kepala SPPG, itu saja kurang meyakinkan. Dengan usia sekarang itu mau apa? Makanya Nabi diangkat jadi Nabi itu kan sudah diangkat jadi Nabi, diangkat jadi Rasul, dikasih pangkat tertinggi oleh Allah sebagai Nabi, ya, dengan dilantik oleh Allah, dikasih Al-Quran di Gua Hira. Makanya kenapa kalau ada pelantikan kan ngangkat Quran itu toh, ngangkat Quran. Itu di usia berapa? Di usia 40. Setelah itu ya enggak ada lagi pangkat tertinggi. Makanya kenapa ada penelitian yang mengatakan karir seseorang itu mentok di usia 40. Lah kalau sudah di usia 40, mau cari apa lagi? Mau jadi apa lagi? Sudah. Kita tinggal mendekatkan diri kepada Allah. Coba perhatikan Quran. Quran ini yang mengatakan tentang angka 40. Saya baca tadi di ayat pertama. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qol. Sehingga manusia itu kalau sudah masuk di usia dewasa, berapa usia dewasa? Hatta idza balagha wa balagha arba'ina sanatan, 40 qala, maka dia berdoa kepada Allah. Nih, paling bagus di usia kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidaini. Kalau udah kita mintanya kepada Allah kayak gini, ini berarti kita sudah sukses jadi manusia. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta, agar aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Ini udah hidup sampai usia segini, masih bisa jalan ke masjid, sudah punya anak, udah punya cucu, alhamdulillah ya Allah. Oh, coba berikan ya Allah, nikmat yang paling nikmat itu adalah nikmat yang Allah berikan kita kemampuan untuk mensyukurinya. Ya, saya ulangi. Kalau panjenengan ingin tanya, nikmat apa yang paling utama dalam diri saya? Nikmat yang Allah memberikan dalam diri kita kemampuan untuk mensyukurinya. Jadi jenengan kalau ada begini, alhamdulillah ya Allah, usia saat ini aku iki sehat. Tonggoku iki
ora iso mlakune ning kelang siji. Ana meneh kancaku saangkatan, ya Allah. Kayak malah wis pisahan karo bojone, tapi aku malah isi aku wis galak-galak ke bojoku ora apa-apa ya Allah, alhamdulillah gitu. Jadi kalau udah bisa seperti itu, jenengan udah sukses jadi manusia. Kita sakit ya, kita sakit. Meriang musim adem nih kan kayak musim bediding ya, Pak. Adem ya Allah, alhamdulillah. Aku dikei meriang, opnamung telung dino, mung panas dingin. Koncoku kayak malah gulane orang medun-medun. Syarat melek angel. Alhamdulillah ya Allah. Ya tapi ora usah ngomong ning jero ati bae, sampean ngomong kono karo sing nggih lara ya padha wae. Maksudnya dalam hati itu namanya syukur. Alhamdulillah ya Allah, aku bilang ngaji ning masjid, kancaku malah yo sehat, duitnya akeh, ora gelem ning masjid. Alhamdulillah. Bukan merendahkan orang, tetapi kita mensyukuri diri kita sendiri. Ndak usah diomongke ning ngarepe wong. Alhamdulillah. Kayak malah klesetan, wayahe subuh malah selungo, mbuh ning ora genah karo ngomyang karo mlaku wis. Bukan itu maksudnya. Hati-hati loh ya. Kepada diri kita mengaturkan rasa syukur kepada Allah. Biar nanti Allah tambah semangat ngajinya, tambah ketenangannya. Semakin Allah kasih ketenangan, jenengan menghadapi urusan dunia kayak apa itu tenang. Dikabari apa sih gawat tenang. Dolar munggah meneh, saiki malah 18.000. Tenang kok yo sampean ribut dhewe. Lapo sampean duit dolar. Iya. Tenang aja. Dari dulu kan dolar ya naik. Gak pernah turun ya kan? Ya turun paling berapa digit, naiknya 5 digit. Gitu. Turun gue ngeyem-ngeyemi 0, digit, naiknya berapa digit. Itu dari dulu sudah. Ayo, pertama kalau saya ini 16.700. Ya, 16.000 berapa gitu. 16.700. Tenang aja. Kenapa? Orang nganggo pertama kok. Tenang. Yo ganti pertalite ora apa-apa. Wah, aku nganggo pertama dol mobilnya. Ganti motor. Nganggo apa mobil loh, sampean ora butuh mobil. Jadi tenang aja. Ini yang mahal. Semakin kita banyak merisaukan hal-hal yang tidak penting di dunia ini, semakin berat hidup kita. Ya, makanya ini hadis yang akan kita baca. Ini pesan Nabi ya. Cocok banget ini di usia kita nih. Kalau kita bisa ngamalkan ini Pak, ya yakin kita pasti hidupnya tambah awet muda. Bukan tambah umurnya ya, tapi awet muda, hidup tambah senang, hidup tambah ringan, happy aja. Tapi syaratnya bisa mengamalkan. Kata Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis rawahu at-Tabarani an Abi Darda. Tafarraghu min humumid dunya mastata'tum. Nah, enak ini kalau bisa mengamalkan. Tafarraghu nek basa Jawane ngoten. Ngosongno sapa sira kabeh min humumid dunya. Saking keruwetan dunya mastata'tum sak mampune sira kabeh. Kosongkanlah tujuan-tujuan duniawi dari hati kita, dari pikiran perasaan kita. Kesusahan-kesusahan duniawi, keinginan, nah ini yang paling banyak, keinginan duniawi kosongkan dari pikiran kita, mastata'tum semampunya. Yang membuat hidup berat itu adalah angan-angan yang belum terjadi tetapi hati kita selalu menginginkannya. Angan-angan itu humumid dunya. Cita-cita harapan, bukan nggak boleh punya rencana, bukan. Tetapi hal-hal yang ada dalam pikiran perasaan yang belum terjadi, yang kita inginkan, kosongkan. Kalau bisa lupakan. Ingin apa nih ya? Belum punya mobil, ingin banget punya mobil.
Karena yang terberat dan paling rekoso di dalam hidup kita ini, Pak, menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya. Catatan hidup kita besok, minggu depan, bulan depan, 5 tahun lagi. Itu kan sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz sana. Sebelum kita diciptakan sudah ada. Bahkan 50.000 tahun. Lah, kalau gitu buat apa kita punya keinginan yang dipendam? Kalau keinginan kita itu tidak akan terrealisir. Mohon maaf ya, keinginan duniawi yang dimaksud dalam hadis ini. Udahlah, lupakan saja. Keinginan punya mobil, keinginan upgrade mobil. Nah, ibu-ibu keinginan apa ya? Keinginan upgrade emas, kalung, gelang. Nah, bapak-bapak keinginan nikah lagi. Kapok ya Pak. Nah, itu kosongkan udah. Lah terus gimana hidup ini Ustadz? Udah jalani saja dengan keinginan yang sifatnya akhirat yang diinginkan oleh Allah. Nah, ini keinginan terbaik. Keinginan terbaik, kerisauan terbaik, apalagi kegalauan terbaik dalam hidup ini. Kalau kita risau, kalau kita galau, sesuatu yang belum dijamin oleh Allah. Dan keinginan terbaik itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Nah, kalau itu kita inginkan, insya Allah hati semakin tenang. Contoh, saya kasih contoh. Allah menginginkan apa? Sebenarnya Allah menginginkan semua orang yang beriman itu masuk surga. Ya Allah, saya ingin masuk surga. Keinginannya dalam hati udah dipenuhi itu. Ya Allah, saya ingin keridhoanmu ya Allah. Ya Allah, saya ingin husnul khotimah. Nah, ini yang ada di dunia yang jangka pendek. Kalau surga kan jangka panjang ya. Nah, ini yang jangka pendek. Yang jangka pendek, keinginan-keinginan yang mulia ini Pak, yang harian itu adalah pertama sakinah. Nah, Allah menghendaki itu karena itu kemudian ya Allah, saya ingin hidup tenang ya Allah. Modalnya adalah ilmu. Berikan kemampuan kepada saya ya Allah untuk kuat ngaji, mampu mengamalkannya. Berikan kepada saya ketenangan. Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Terus kan doanya gini, ya Allah berikan saya iman yang sempurna. Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa, keyakinan yang benar gitu. Doanya kayak gitu. Gak pernah doa lagi, ya Allah kapan saya punya mobil, ya Allah kapan saya nambah beli emas, orang lain sudah punya 74 kilo, ya Allah saya kok sekilo aja nggak ada. Apa nggak boleh Ustaz doa minta dunia? Siapa bilang nggak boleh? Saya bilang nggak boleh, saya kan nggak bilang nggak boleh, cuma apalah keinginan-keinginan yang kualitasnya lebih tinggi. Bukan tidak boleh, boleh panjenengan ya Allah. Saya mau dikabulke minta mobil. Oh ini yang urgent mau bangun rumah ya Allah. Boleh. Boleh saja, nggak dilarang. Ya Allah saya sudah jadi duda ini sudah 5 tahun ya Allah. Oh, belum ada yang naksir. Itu ada tetangga sebenarnya juga janda ya Allah, tapi kayaknya beda keyakinan. Ya, saya sebenarnya agak tertarik, tapi kok beda keyakinan. Saya yakin mau, tapi dia kayaknya nggak yakin. Beda keyakinan gitu. Ini gimana ya Allah? Kan gitu. Udahlah, hindarkan dari doa-doa seperti itu. Nah di dunia ini kita minta sakinah. Allahumma inni as'aluka sakinah. Allahumma anzilir rahmah, yang kayak gitu-gitu. Jadi mengosongkan diri, pikiran, perasaan dari humumid dunia,
keinginan-keinginan yang bersifat duniawi, maka nanti kita memandang urusan-urusan duniawi ini sepele karena tidak kita inginkan. Nah, karena kita sudah syukuri apa yang ada. Urusan Allah nanti ngasih, urusan lain. Tetapi maaf, keinginan itu tidak merubah kehendak Allah yang telah ditetapkan bagi kita. Selain keinginan-keinginan duniawi itu justru malah semakin membuat beban kita menjadi berat. Semakin banyak keinginan urusan duniawi, ya, ingin mobil, ingin bangun rumah lagi, ingin apa itu, sampai jodoh anak, pekerjaan anak dipikir terus, dimasukkan ke dalam doa tidak apa-apa, tetapi kurang baik kalau keinginan itu selalu ada di sini, karena belum tentu terjadi, belum tentu terwujudkan. Dimasukkan doa boleh, tapi jangan dipaksakan, serahkan kepada Allah apakah keinginan kita terwujud atau tidak. Fa innahu man kanatid dunya akbaru hammihi, ini karena sesungguhnya seseorang itu kalau tujuan-tujuan, keinginan, harapan dan cita-citanya ini yang paling banyak di sini ini urusan duniawi, sampai dia urusan surga masih lama, urusan mati itu nggak usah dibahas lah, masih lama lah. Sampai ada yang kayak gitu. Di sininya ini banyak urusan-urusan duniawi. Hati-hati. Absallahu ta'ala doy'atahu. Orang yang masih dikuasai oleh keruwetan dunia. Karena dimulai dari keinginan dan harapan duniawi ngasih penuh dalam kepala yang belum terwujud. Absallahu ta'ala doy'atahu. Allah akan membuat urusannya enggak selesai-selesai. Nek bahasa Jawanya ini kesio-sione dowo. Jadi adane mung ngeluh terus. Memang Allah buat gitu. Jadi orang yang keinginan dan harapan duniawinya terlalu menumpuk dan belum terwujudkan, dia hidupnya seolah-olah terseok-seok. Iki urung rampung kok iki meneh, keinginan iki urung kewujud wis ana iki meneh. Walaupun keinginan itu terwujud, nanti akan muncul keinginan lagi yang lebih tinggi lagi yang dia ingin wujudkan. Dia yang sudah punya motor ingin mobil, Allah ngasih misal mobil Avanza, seneng banget. Apakah selesai sampai mobil Avanza? Enggak. Nanti ingin, itu teman saya kok mobilnya keren banget ya. Tulisannya Ribbon. Wah, kayaknya enak itu ya. Kalau naik itu kayaknya naik kucilegan orang kroso. Bledek ini. Pengen lagi. Ini Avanzanya dijual payu bu piro ya. Ya 1 juta lah. Nek Ribbon piro 300, kurang piro 200. Nyicil meneh apa piye ya? Terus we, sampe nyicil meneh ora apa-apa Pak ning sampean ora usah mangan, aku ora iso masak. Oh, dibahas gitu. Tapi kepingin lho Bu, sampai ngimpi ngiler si dengkure Ribbon. Itu jadi beban dalam hidup itu. Udahlah. Nikmat yang ada pada diri kita tidak akan bisa kita nikmati kalau kita tidak pandai mensyukuri. Setuju tidak? Karena di sininya ada Ribbon, apan saja dengan keplai pasti. Mobil lopo iki. Gitu. Padahal orang lain menginginkan apa yang kita miliki. Ya Allah, enak banget ya kayak Pak Ketua Takmir mobil. Dua mobil, orang Avanza, orang Kudana, enak loh. Orang lain itu menginginkan, sementara kita dikumbah yo ora, karo dikumbah karo dikosok-kosok ya orang benar karena nggak sayang, karena nggak bersyukuri. Gitu. Maka udah loh, kosongkan keinginan-keinginan. Bukan hanya panjenengan, saya pun begitu. Saya cerita itu ya karena ada keinginan dalam diri saya. Ya Allah,
Alhamdulillah, saya sudah nggak kehujanan, punya Agya, sudah tak pakai 10 tahun. Bukan saya nggak ingin, karena kalau ketemu teman itu, Pak Ustadz mau mobil si Agya, ganti. Wah, tahan. Walaupun mampu, tahan. Apalagi kalau cerita, Ustadz, itu kalau mobilnya diganti Fortuner, nanti amplopnya beda. Ngawur sampean gitu. Bukan saya nggak ingin, uangnya belum ada. Kalaupun ada saya masih bisa menahan, ya sudah. Jadi belajar, bukan kemudian kita keinginan itu tidak terwujudkan, tapi kalau bisa ada gini Bu. Gini. Kalau panjenengan mewujudkan keinginannya, baca beberapa hal supaya kita tidak menyesal. Satu, keinginan kita sudah sesuai dengan kemampuan nggak? Nah itu pertama. Mampu Pak, mampu Pak. Kini ganti ribbon paling ora tambahannya 200 juta Pak. Mampu Pak. Iki mas-masane dhewe lumayan. Nek didol kira-kira ono 150 juta. Ibu ora nganggo mas-masan ora apa-apa. Sing penting mobilnya ribbon. Wah, kan mampu itu. Bapak kan punya tabungan 50 juta toh? Iso Pak. Awake dhewe maam kan masih cukup. Nah, berarti dia sudah mampu. Udah sesuai dengan kemampuan. Kemudian, Bu, ini yang paling penting. Kira-kira kita ganti ribbon itu sesuai dengan kebutuhan apa enggak? Nah, jadi timbangan yang pertama apa? Nih, tadi apa? Kemampuan. Penting itu. Karena banyak orang tenger enggak? Karena memaksakan keinginan tidak sesuai dengan kemampuan. Hanya karena inginnya menggebu-gebu, dia tidak bisa menguasai keinginan. Bu, ini temannya Bapak jual murah ini. Udah tak cek online-nya ini Pak. Ini harusnya 350 juta. Tapi karena dia butuh, dijual 300 juta. Tapi kan, wah sudahlah. Pinjem saudara sana, pinjem BPR sini. Oh. Akhirnya batuk. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bener ini loh, ini fakta sosial. Akhirnya dia beli ribbon, mobil yang lama dijual, cicilan ini. Akhirnya tumpakannya ribbon, tapi dia numpaknya sambil tripping. Pusing, mikirin cicilan. Ini sing guyune paling banter kita pengalaman ini. Aduh, kalau punya keinginan, timbang. Satu timbangannya adalah apa tadi? Kemampuan. Nggak mampu, jangan dipaksakan. Karena akan mengganggu ketenangan hidup, ketenangan batin, ketenangan ibadah, ketenangan keluarga. Jangan. Ibadah jadi nggak tenang. Ya Allah. Ribbon nih, cicilan itu pakai. Agak tenang. Ngapain mobilnya ribbon? Banyak pertimbangan. Sekarang mampu ya. Sekarang mampu. Nggak mengganggu ketenangan dan nggak mengganggu ketenangan. Timbangan yang kedua, nih, kalau kita sudah menimbang dengan kemampuan, Pak, kita mampu. Maka timbangan yang kedua, kebutuhan. Butuh enggak? Butuh enggak, Pak, kita ganti ribbon? Kenapa? Karena kita kan enggak punya anak. Mobil kecil yang irit berdua saja kan kita sudah mesra. Kenapa harus ganti ribbon? Di belakang nanti yang numpak siapa? Yang naik apa jin apa hibrid? Apalagi di belakangnya masih ada kosong. Ya tidak. Mubazir. Lebih baik cari mobil yang tumpakannya 2 itu loh. Malah belakangnya ada yang lost baknya kan cukup Pak.
Kalau kita mudik bisa diisi klopo, bisa diisi beras. Ya enggak? Nah, timbangan yang kedua kebutuhan. Ini penting. Kalau tidak, mubazir, kita enggak butuh. Kita enggak butuh lah, Pak. Ganti ribuan. Mahal. Eman-eman masih ada tuh 200 juta. Bisa untuk ganti gelangnya ibu. Ya, malah bisa untuk invest. Penting ini. Istri kalau bisa diajak musyawarah kayak gini ini enak, Pak. Yang rekoso itu kan kalau dalam keluarga yang dominan salah satu, itu berat. Kadang mungkin suami bisa kayak gini, tetapi istri keinginannya selalu ingin memaksakan. Dan kita termasuk keluarga suami takut istri, berat itu. Atau sebaliknya, istri sebenarnya sudah seperti ini, tapi suami duwe kepinginan sandang-sandang. Ya rekoso, namanya istri-istri takut suami. Keluarga yang sukses itu kalau diantara suami dan istri tidak ada yang dominan, sukses. Apa-apa dirembuk. Api ya Pak, menurut Bapak gini, tapi menurut Ibu gini. Api ya Pak, apa diundi wae apa humpimpah yo. Iya. Enak loh itu. Jadi konco winking dalam istilah Jawa untuk suami istri itu nggak benar. Quran mengatakan suami istri itu azwaja, ya enggak? Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwaja itu kan pasangan. Pasangan masa suami di depan, istri di belakang. Kalau sudah nikah malah ada yang istri di depan, suami di belakang. Pokoknya aku ning mburi wae Bu, karepmu. Wong aku nek kepinginan pasti sing dituruti yo kepinginane kowe yo. Ada bener. Yang bagus itu azwaja berpasangan api ya Pak. Ayo saiki yo kepinginane bapak, sesuk kepinginane ibu ya monggo. Nek ora yo kene pengen ayo umpimpah Pak. Kira-kira sapa sing menang? Enak itu. Makanya keluarga bahagia itu kata Nabi, kalau sudah ada yadkhulu alaihim dhahika wa yakhruju minhum dhahika. Kalau suami istri masih bisa guyonan, itu keluarga sukses. Berarti dia masih ada musyawarah. Itu keluarga tenang, cirinya masih bisa guyonan. Allah, Pak Ustaz ini guyonan yo gampang jare sapa. Banyak orang bisa guyonan tapi kan bukan dengan istrinya. Banyak istri bisa guyonan tapi kan bukan dengan suaminya. Guyonannya dengan dawisnya, itu suami dengan konco nonton bola nih, istri lewat malah penyakit lewat, ngono kok. Harusnya guyonan itu sama suami istri, karena apa? Ruh keluarga itu musyawarah, rembugan dan tidak saling mengalahkan, bisa dirembuk baik-baik. Kalau masih ada guyonan, bahasa Nabi yadhulu alaikum dohika, bersamanya aku bisa tertawa dan keluar bersamanya juga masih bisa tertawa. Nggak usah musyawarah, guyonan ini jadi musyawarah. Gimana? Suami istri iso guyonan loh, iso neng motor ya karo guyonan ngono kuwi. Bu nek sesuk awake dhewe liburan ning ndi? Berarti begini no, ya sekarang mulai. Karena guyonan udah jadi musyawarah. Tapi kalau dalam rumah tangga sudah ndak ada guyonan, musyawarah pasti menegangkan. Piye carane karep pusing. Karep ngomong wae bismillahirrahmanirrahim. Karo donga bismillah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menundukkan istriku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Aduh. Semangat tekan kono. Kembali. Jadi ingin hidup tenang, ayo kurangi. Keinginan-keinginan duniawi ini harus kita kurangi. Kita harus fokus. Fokus apa Ustaz? Fokus kepada diri sendiri, diperbaiki. Supaya hidup tidak berat. Saya kemarin bikin perumpamaan gini. Motor baru dengan motor lama, rasanya beda enggak? Walaupun panjenengan pecinta motor lama, misal kalau Honda sekarang namanya apa ya? Astrea ya. Pecinta Astrea itu. Sekarang kan agak mahal lagi ya. Apa sing 2 tak itu tet. Iya, oke, boleh, bagus. Tapi kekuatannya udah beda. Ya, kita ini kan mesin lama, Pak. Ini ada mesin, saya mesin 80-an.
80 saja pas 80. Jenengan ada yang mesin 70-an. Bahkan mungkin ada mesin 60-an, 50-an sudah nggak ada ya. 60, 70, 80. Kalau motor sudah motor 70-an, Bu, itu jangan coba-coba bawa gas 10. Samping kanan 10, samping kiri 10, gasnya isi semuanya, nanjak di tanjakan sini. Enggak kuat. Pernah nggak lihat motor tua bawa gas? Terlalu banyak beban. Ini motor-motor lama. Motor baru pun nggak karuan kuat. Itulah perumpamaannya. Maka kita ini sudah mesin 60-an, 70-an, 80-an. Seperti saya ini. Beban-beban dunia ini harus sudah agak dilepaskan. Biar hidup tenang, enteng. Walaupun motor tua, nggak usah bawa gas. Nggak usah pakai boncengan, masih bisa. Masih tenang. Yang penting muatannya itu ringan. Boncengan sama istri bobotnya 85 kilo. Yang dimarahi motornya, dasar motor. Ya memang motor tua. Ya. Kita sudah generasi 70-an nih, kelahiran 60-an. Mikirnya masih ingin jadi kepala SPPG. Berat Pak. Sudah dapat jatah MBG-nya saja, alhamdulillah. Nanti kan dapat lansia ini. Ya, itu lansia. Kalaupun nggak dapat, nggak apa-apa, mau MBG. Paling apel ya, jeruk ya kadang kecut. Udahlah. Bisa dipaham nggak perumpamaan ini? Jadi lepaskanlah beban-beban dunia ini, lepaskan sudah. Yang belum kita raih ya juga jangan gondeli. Yang sudah kita nggak dapatkan, yang sudah lalu nggak usah diingat. Yang belum kita dapatkan nggak usah dipikirkan. Yang sudah lewat tidak kita dapatkan ya sudah, jangan diingat-ingat. Wah, anjane aku nikah karo mantanku sing saiki ora koyo ngene uripku Pak. Saiki lho dadi direktur utama, mantanku enggak usah lah, ngapain. Wong beda keyakinan lagi kok. Enggak usah diingat-ingat. Lepaskan beban itu supaya hidup dah tenang, fokus. Hidup ingin tenang, maka motor itu harus fokus, jangan terlalu banyak beban, fokus diperbaiki mesinnya, dibersihkan, ganti oli. Kita juga begitu. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam hikam nih, kalau hidup ingin tenang, lebih ringan, tasawwufuka fima batona fika khairun. Kesungguhanmu untuk fokus membersihkan aib-aib pada dirimu, kekurangan pada dirimu itu jauh lebih membuat hidup lebih ringan, lebih baik. Daripada minta tasawwufika ila ma hujiba anka minal guyub. Perhatianmu kepada hal-hal di luar dirimu yang itu masih gaib. Nah, takdir kan gaib, ya enggak? Apa yang belum terjadi pada diri kita kan gaib. Tak usah dipikir lah, setahun lagi urusan Allah. Ya, anak punya jodoh apa itu urusan Allah. Ya. Anak punya anak apa enggak, aku punya cucu apa enggak. Tapi kan Ustaz sudah nikahnya 3 tahun. Yang 5 tahun aja belum punya anak, ada. Itu urusan Allah, enggak usah dipikir. Ada. Anak menikah 5 tahun belum punya anak, yang stres itu ibunya. Ada enggak? Ikut ngaji enggak? Enggak usah ngaco. Itu juga jadi beban. Itu urusan Allah. Ngapain kau urusi? Ngapain kau pikir? Hidupmu jadi tambah berat. Orang tahu guyu, orang tahu senyum, cegabrut. Kalau mikiri apa to yu? Mikiri putu. Putu sapa? Putuku sing urung lahir-lahir. Hamil ya urung mbok pikir. Ada loh orang kayak gitu itu. Oh, sangkatanku is ngomong putu limo. Loh, sing ngomong putu limo wah sambat kok sampean malah pengen ngomong.
Sing siji stres ngomong putu 5, sing siji stres mikir orang duwe. Njo sing dikarepke kepiye? Dunia ini kan masalah. Orang duwe anak masalah, duwe anak masalah. Orang duwe bojo masalah, duwe bojo. Orang duwe putu masalah, duwe putu. Kan masalah. Jenengan tahu masalah enggak, Bu? Tahu enggak aslinya masalah? Hidup ini isinya semuanya. Ini masalah. Masalah itu dari kata Masya Allah. Masya segala sesuatu yang hadir yang diinginkan oleh Allah. Yang diinginkan oleh Allah itu adalah kita merespon masalah itu sesuai dengan keinginan Allah. Harusnya sing duwe putu 5, alhamdulillah ya Allah. Kesibukanku ngomong putu 5. Muga-muga dadi ibadah. Oh, karena kudune. Sing ora duwe putu, alhamdulillah ya Allah, dereng diparingi putu. Iki aku iso ngajine tekan jam 8 yo siap. Siap ta, Bu? Kulo sing ora siap. Sampai tekan jam 8 yo doang ora apa-apa. Kulo tak balik dhisik. Ini kata Nabi enak, ini kalau hidup kayak gini ini enak. Tafarrugu minhum dunya, udahlah. Kita fokus diri sendiri aja. Tasawwufuka fima batana. Terus lengkapi kekurangan diri kita. Apa diri kita ini sudah lengkap? Enggak, kurang, banyak kurangnya. Apa? Kalau kita hidup masih mengeluh, berarti kita masih kurang. Kurang apa? Kurang syukur. Ya enggak? Kalau hidup kita masih ngeluh, itu masih ada yang kurang dalam diri kita. Selain kurang syukur, kurang apa? Kurang sabar. Kata orang ngakoni kurang syukur, kurang sabar. Aku sholat tau usah. Sholat tapi orang tenang-tenang. Oh, berarti masih ada yang kurang dalam dirimu yang harus diperbaiki. Kurang khusyuk. Masih kurang syukur, kurang sabar, kurang khusyuk. Suwe-suwe kurang. Wah. Itu dilengkapi. Itu akan membuat hidup lebih tenang, lebih nyaman. Karena kalau dalam hidup kebanyakan humumid dunia, Allah akan memberikan urusan dunia nih ketoke orang rampung-rampung. Iki biyen aku mikiri pengen duwe mantu, saiki duwe mantu malah jadi mikiri mantune ora genah. Karena dulu ekspektasinya wah mantune ki sugih, ngajak heling-heling terus, malah saiki mantune sing njaluk duit. Mikiri mantu meneh, mikiri mantu orang rampung duwe anak dipikiri meneh duwe putu terus. Itu Allah akan menjadikan karena apa? Karena kita nggak bisa mengosongkan pikiran kita tujuan duniawi itu. Memang dibuat oleh Allah. Yang terlalu banyak memikirkan dunia oleh Allah akan dijadikan dia diperbudak oleh dunia. Itu kesimpulannya. Bukan hanya itu. Masih. Oh, udah jam 6. Nah, belum selesai ini. Kita lanjutkan ya. Ini satu lagi aja. Masih separuh ini hadisnya. Tafarragu minhum min dunya mastata'u fa innahu man kana tid dunya akbar min afsallahu ta'ala dayat wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah menjadikan kefakiran dalam kedua matanya. Jadi kalau semakin banyak urusan duniawi, cita-cita harapan di sini penuh, justru tidak akan semakin puas walaupun apa yang diinginkannya itu tercapai. Kalau urusan dunia nggak ada puas-puasnya. Allah menjadikan selalu kefakiran dalam matanya. Seperti tadi, dia ingin punya mobil. Sudah punya Avanza, masih mikir kepengen Ribbon. Sudah punya Ribbon, apakah dia cukup? Tidak akan cukup. Nggak cukup. Kalau bisa Ribbonnya 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Nggak akan cukup. Contohnya sudah banyak.
Contohnya sudah banyak. Yang korupsi orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Orang miskin juga kepingin tapi nggak bisa. Nggak ada aksesnya. Yang korupsi itu orang pintar apa orang bodoh? Orang pintar. Orang bodoh juga kepingin tapi nggak tahu caranya. Iya. Apakah yang korupsi itu gajinya kecil? Tidak. Penghasilannya di atas 50 juta. Wah, kita memikirkan sebulan 50 juta. Wah, iya tak? Iya, itulah faktanya begitu. Dunia itu gak ada cukup-cukupnya selain kita belajar ilmu agama agar bisa merasa mencukupkan diri dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ini saya buat perumpamaan lagi biar gampang dipaham. Bu, di rumah sakit. Tadi kan motor ya. Motor lama itu berat. Sekarang di rumah sakit. Di rumah sakit juga ada ruangan yang berat. Berat kalau masuk ke ruangan situ. Ya. Bagi dokter itu berat, bagi pasien dan keluarganya kalau masuk ke ruangan itu juga berat. Namanya ruangan apa? Nah, betul. ICU. Di rumah sakit banyak ruangan, ruang dokter, ruang periksa, ada ruang rawat inap, ada ruang radiologi, ruang periksa, ya apa macam-macam. Tapi ada satu ruang kalau kita masuk ke situ, hampir orang-orangnya tidak pernah tertawa. Nah, ya dokternya nggak ada masalah, tapi kalau dia tertawa, khawatir ada yang tersinggung, karena yang lain lagi nangis, kan gitu. Yang nunggu yo berat. Arab guyonan lagi main yo ora iso guyu, khawatir menyinggung. Dokter yang ke situ juga pikirannya pasti yang saya hadapi ini kritis. Apalagi yang di situ adalah pasiennya yang sedang kritis dan keluarganya antara hidup dan mati. Hidup juga akan dalam posisi berat kalau kita memasang mode ICU. Jadi orang yang nggak pernah tersenyum, orang yang nggak pernah bahagia, dia memasang mode ICU. Apa ICU ini? Ini gaweane kula loh ya. Maksudnya orang ono neng Qur'ane, orang ono neng hadis ya. Tapi insya Allah iki ilmu otak-atik matuk itu loh. Ben gampang dipaham ngaji iki kudu di ICU itu apa? I-nya ikut. C-nya ini campur, U-nya itu urusan. Orang kalau hidupnya berat pasti dia satu ikut campur urusan orang lain. Ya enggak? Tetangganya bangun, dia yang meriang. Ngapain? Itu kan urusan orang. Ngapain kita ikut campur urusan orang lain? Sing dikepingin yang dimiliki oleh orang lain kita pengin. Ini beli, ini pengen berat. Akhirnya banyak kepinginan. Karena apa? Banyak ikut campur mendengar dan merasa apa yang orang lain miliki. Sepertinya yang bagus itu milik orang lain. Sepertinya senang itu pada milik orang lain. Gitu. Makanya udahlah, jangan ikut campur urusan orang lain. Nggak usah. Kalau bisa denger aja, nggak usah. Wong kita dimintai solusi yoga. Ikut campur urusan orang lain membuat hidup kita semakin berat. Banyak yang dipikirkan ini. Iki mikiri si tumini, iki mikiri tu diem dipikir, Pak Sulaiman dikir. Buktinya apa? Biasanya seneng ngerasani orang akhirnya jadi dosa. Ngerasani keburukannya, ngerasani kebaikannya, ngerasani rizkinya. Akhirnya apa tuh Pak? Lihat tetangga kita bangun lagi. Wah, itu dari mulai ikut campur urusan orang lain. Yang kedua, ikut campur urusan Allah. Ini juga berat. Allah itu punya urusan. Allah itu Rabbul Alamin. Ngurus semuanya. Rabbul Alamin. Ngurus semua. Ngurus tubuh kita selesai. Kita punya jantung sampai sekarang kita nggak tahu jantung kita kayak apa. Tapi yang ngurus Allah berdetak selalu. Terus semuanya. Termasuk takdir kita udah selesai. Makanya ngapain kita ngurusi urusannya Allah. Berat kalau kita ikut ngurusi urusannya Allah. Udah. Urusan anak, urusan cucu, masa depannya kayak apa, kerjanya kayak apa, jodohnya siapa, lepaskan, serahkan kepada Allah. Namanya tawakal ala Allah.
bukan urusan kita, emang gue pikirin. Nah, kalau kita memasang hidup dengan mode ICU, gawat, hidup kita semakin berat. Semoga kita bisa mengamalkannya. Okay? Amin ya rabbal alamin. Keywordnya tadi itu, belajar mengosongkan kesibukan dunia dalam pikiran, perasaan, dan hati kita. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Apa-apa. Orang yang beradab lebih baik dari orang lain. Mungkin ada benarnya juga karena melihat dari fakta atau realita yang ada saat ini ketika terjadi banyak kasus yang mana ternyata justru orang-orang yang berilmu yang kemudian melanggar itu tidak beradab. Seperti di kasus polisi yang ada di sana, sekarang di pesantren itu kiai-kiai yang tidak benar. Mungkin selanjutnya itu. Dan ada juga itu yang sosial ya. Ada juga yang seorang kiai, adalah kiai yang punya ilmu agama yang terkenal mumpuni. Tapi dengan ilmunya itu justru melanggar dengan keyakinannya. Contohnya saya pernah dengar ini. Dia tidak meyakini tentang peristiwa Isra Mi'raj dengan dalil bahwa mukjizat itu tidak ada saksinya. Ini yang tersebut yang ini adalah termasuk yang bisa ditekankan dalam konteks jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah betul. Gitu. Sudah. Pertanyaannya juga sudah dijawab itu kan. Ya, berarti dia tidak punya adab secara akidah. Karena Isra Mi'raj itu sudah betul-betul disebutkan di dalam Al-Qur'an. Selesai kok. Ya, terima kasih sudah bertanya sekaligus menjawab. Ada lagi, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pelajaran pagi ini saya banyak memberikan contoh-contoh tentang sakinah. Apakah betul sakinah dapat dicapai dengan perasaan dan pikiran yang qanaah? Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab dengan kata-kata Sayyidina Ali. Sakinah itu, ketenangan itu bisa diraih dengan keimanan dan ketakwaan. Ya, keimanan dan ketakwaan. Quran mengatakan huwallazi anzala sakinah. Huwa, dialah Allah. Alladzi anzala sakinah, zat yang menurunkan ketenangan. Fi qulubil mu'minina, pada hati orang yang beriman. Berarti kalau kita tidak tenang, keimanan kita sedang tidak baik-baik saja. Buahnya keimanan itu kan ketakwaan. Maka usaha untuk bisa mendapatkan ketenangan tidak ada cara lain selain menaikkan tingkat keimanan dan ketakwaan. Hubungannya dengan qanaah. Imam Ali mengatakan begini. Karakter orang yang bertakwa ada 4. Karakter orang yang bertakwa itu, pertama, kata Imam Ali, mantunya Rasulullah. Imam Ali ini salah satu sahabat Nabi yang babul ilmi. Jadi kalau Nabi itu kotanya ilmu, harus masuk ke kota itu melalui pintunya ini Sayyidina Ali. Itu hadis Nabi. Ana madinatul ilm. Kata Nabi, akulah kotanya ilmu, wa aliyun babuha. Dan Sayyidina Ali itulah pintunya. Makanya kenapa Sayyidina Ali itu dikultuskan di Iran. Jadilah kalangan Syiah. Karena begitu banyaknya pemikiran dan kehebatan
ilmu-ilmu agama melalui Sayyidina Ali. Ini kita belajar sejarah dulu ya. Salah satunya akan kita ungkap nih tentang keimanan dan ketakwaan. Ciri orang takwa ini ada nggak pada diri kita? Pertama, al-khauf minal jalil. Rasa takutnya itu hanya kepada Allah. Gak takut itu sama debt collector. Gak takut dolar. Biasa aja menghadapi dunia ini apa sih? Biasa, tenang, gak takut, gak biasa. Jadi kalau panjenengan masih ada rasa takut kepada selain Allah, berarti ketakwaan kita masih di bawah rata-rata. Gak usah ada takut. Kalau keimanan ketakwaan kita naik nih, nggak ada takut-takutnya hidup di dunia ini. Mau dipecat, apa Allah itu pelit. Mau pensiun, apa Allah ini pelit sama pensiunan. Ya, berapa banyak orang pensiunan tambah lemu, tambah seger, malah iso seneng, iso olahraga tekan ngendi-ngendi. Nah, itu jadi tenang aja. Pertama, dari rasa takut, al-khauf minal jalil. Yang kedua, cirinya orang takwa. Wal amalu bit tanzil. Dia kalau mau melakukan sesuatu pasti pertimbangannya ini Al-Qur'an. Boleh nggak ya saya kalau begini? Quran boleh nggak sih? Aku orang ngerti Quran, tanyalah Ustaz. Nah, gitu. Pasti kalau mau melakukan sesuatu dia tanyanya pedomannya itu Quran. Wal amalu bit tanzil. Itu ciri orang yang beriman dan bertakwa. Ya, cirinya seperti kita ini ngaji. Aku ini boleh enggak Ustaz? Aku sama suami begini boleh nggak Pak Ustaz menurut Quran? Nah itu. Jadi pedomannya ini. Wal qanaatu bil qalil, ini yang panjenengan tanyakan. Ciri orang yang beriman dan bertakwa itu qanaah bil qalil. Selalu merasa cukup walaupun Allah memberikan rizkinya sedikit menurut kacamata manusia, menurut kacamata orang-orang itu dia sedikit, tapi kok hidupnya katanya bisa senang ya daripada kita. Nah itu jadi karena apa? Rasa qanaahnya cukup dengan rizki yang diberikan oleh Allah seberapapun. Yang terakhir wal isti'dad li yaumil rahil. Ini yang terakhir. Kesibukannya itu menghadapi akhirat. Kesibukan harinya itu untuk apa? Supaya jadi amal soleh, saya mau ngaji. Supaya jadi amal soleh, saya mau berbuat baik sama istri. Mau supaya jadi amal soleh, saya mau ngantar anak. Jadi ngantar anak itu bukan sebuah kewajiban, tapi bagi dia jadi ibadah. Tidur, saya mau tidur, mudah-mudahan nanti malam bisa tahajud. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa. Semua kesibukannya itu diposisikan untuk persiapan menghadapi kematian. Itu 4 ciri. Jadi salah satu cirinya orang yang bertakwa adalah dia qanaah, mensyukuri cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah di dunia ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa karena saya juga ada tugas ini jam 8, jam 9 harus menikahkan 2 pengantin. Sekedar pengumuman saja, nanti kalau ngaji lagi di minggu keempat bulan-bulan apa gitu tidak usah diikat dengan Kliwon. Karena yang Ahad Kliwon kajiannya sudah dirubah Ahad pertama. Jadi sekarang Ahad pertama bisa ketemu saya di masjid mana ya, kok lupa. Ahad pertama itu Ahad kedua aja yang paling dekat itu di Watugong. Masjidnya Al Hidayah, perumahan apa namanya gitu, Watugong Indah apa itu. Negara berlurus, terus kanan jalan itu harus sudah Al Hidayah. Itu rutin. Minggu kedua, minggu ketiga di Baitus Syakur. Baitus Syakur minggu pertama di Kali PP, minggu keempat kadang-kadang di sini. Yang kosong hanya minggu kelima. Tapi minggu kelima itu kan jarang, paling di berapa bulan ada minggu kelima. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberi pertolongan kepada kita untuk bisa mengamalkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh ya, maaf, ada yang salah tadi. Minggu pertama di Masjid At-Taqwa Taman Saugaling itu Arba'in Nawawi. Minggu kedua di Watugong, minggu
minggu kedua di Batugong, minggu ketiga di Baitus Syakur Ungaran. Nah, minggu keempat kadang-kadang di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.